Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 124. Ih, kalian apa-apaan sih? Malah mesum di dalam mobil. Ini mobil juga lagian ngapain pakai berhenti di pinggir jalan kayak gini? Pinggiran semak belukar, tanpa ada rumah penduduk. Fix ini sih. Kalian mau berbuat mesum kan di mobil? Emang kenapa gak nyewa resort aja sih kak? Astaga, rumah kakak tuh mewah, banyak kamarnya, tinggal pilih. Resort papa juga ada yang di Bandung sama di Bali. Ngapain juga malah pilih pinggir jalan di dalam mobil sih? Ya ampun, gak abis pikir aku tuh kadang-kadang sama kalian. Dengan ucapan yang penuh kecepatan tinggi, Agnes malah memberikan kata sambutan yang membuat mereka terbahak-bahak. Bisa-bisanya anak itu sehabis bangun tidur malah memberikan khutbah sepanjang itu. Menakjubkan, terkadang tapi itu sih. Aduh, lupa aku tuh. Tadinya aku udah mau buka baju, Nes. Tapi iya ya, aku lupa banget kalau ternyata ada kamu di belakang. Untung belum terjadi hal-hal yang kita inginkan loh, Nes. Soalnya kalau mesum di mobil itu ada sensasi yang beda, Nes. Makanya nikah Nes, biar nyobain. Serius deh hahaha. Goda Fauzan pada adik kecil. Agnes terperangah dengan pernyataan pura-pura yang diberikan Fauzan. Sepertinya menjahili orang yang baru bangun tidur itu mengasyikkan. Apalagi jika yang digoda itu seseorang cerewet semacam Agnes. Benar-benar menantang untuk Fauzan. Wah, bener-bener psikopat ya kalian. Turunin aku aja lah di sini sekalian. Aku mau pulang aja sendiri. Numpang pulang di mobil kakak aja berasa kayak numpang hidup di planet milik kalian. Yang lain ngontrak, seru Agnes sambil mencoba membuka pintu mobil tersebut. Yakin? Beneran mau turun di sini? Kan tadi kamu sendiri yang bilang, kalau di pinggir jalanan ini sepi, udah gitu pinggirnya banyak semak belukar. Ditambah lagi gak ada tanda-tanda kehidupan ataupun para penduduk di sekitaran sini. Gimana kalau ternyata di balik semak belukar itu ada orang yang abis buang mayat, hayu? Jadi gimana? Tanya Fauzan sambil memastikan dengan menyembunyikan tawanya. Dengan secepat kilat, Agnes mencoba memperhatikan lagi kondisi di luar mobil. Benar-benar tidak aman. Sepi, gelap dan amat mencekam.
Bagaimana jika nanti apa yang dibilang sang kakak itu benar? Nih, aku bukain kaca jendela kamu. Coba resapi udara malam yang sangat menusuk kulit. Aroma malam yang tak ada duanya. Mencekam bukan adikku tersayang? Tanya Fauzan memastikan. Sedangkan Senja hanya tertawa geli melihat sang suami dan adik iparnya. Benar-benar tontonan yang amat menarik. Menggoda Agnes si pemberani, ternyata memiliki sensasi yang menantang. Atau mau aku bukain pintu mobilnya? Oh boleh saja my princess. Mungkin adik tersayangnya kita ini ingin menjadi seorang ratu yang pintu mobilnya dibuka tutupin gitu loh sayang. Tenang aja sayang. Wait a minute, I'll do for you, special. No, big no. Kak, jangan bikin aku teriak-teriak di tengah hutan belantara kayak gini deh. Sumpah ngeselin banget. Please, ayo kita buruan pulang. Aku gak mau ada di sini Aku janji deh. Setelah ini aku akan memberikan hadiah berupa paket bulan madu romantik, bujuk Agnes memelas. Di mana? Tanya Fauzan dengan datar. Di resort papa, jawab Agnes dengan nada pelan. Ah bosen, udah jutaan kali kesana. Aku tuh butuh refreshing ke tempat yang baru. Kamu tuh jadi adik harusnya mendukung kalau kakaknya mau liburan gitu loh. Kan nanti kalau Senja hamil. Kan kamu juga yang seneng, punya keponakan yang lucu-lucu gitu. Menyadari peluh Agnes yang mulai bercucuran, akhirnya Senja mengisyaratkan Fauzan untuk berhenti mengerjai sang adik. Hingga Fauzan langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan normal. Setelah kembali ke alam nyata, Agnes menghembuskan nafasnya kasar. Ia bersyukur, akhirnya mobil itu melaju juga, meninggalkan tempat gelap dan mengerikan menurut pandangannya. Syukurlah ternyata mobil ini masih mau jalan. Setidaknya nyawaku kali ini selamat dan masih bisa ketemu masa depanku kelak. Emang dasar punya kakak kok kayak gak punya hati begitu, keluh Agnes. Pagi ini Rian kembali pada aktivitasnya seperti biasa. Kembali pada kenyataan bahwa ia sudah kembali menjadi karyawan biasa. Bahkan perusahaan kecil yang ia bangun sudah tak mampu lagi berdiri. Keterbatasan modal membuat perusahaan itu terlatih-tatih tanpa sang pimpinan. Semenjak Rian meninggalkan identitas Raka, Aryalah yang mengambil alih semua pekerjaan Rian. Hingga Arya tak mampu lagi. Kegagalan proyek satu demi satu membuat Arya kehilangan modal dan akal. Hingga Rian harus merelakan bahwa jabatannya sebagai pemilik perusahaannya sendiri waktu itu haruslah sirna.
Kenapa aku jadi malah terjebak dalam cinta Clarlista dan perasaan yang berbeda pada Agnes ya? Padahal dari awalnya kan, aku hanya ingin membalaskan dendamku untuk Fauzan. Lalu aku bisa kembali memiliki Senja lagi. Tapi kenapa malah hatiku yang jadi terjebak dari cinta yang tak diharapkan seperti ini? Batin Rian di dalam lift menuju lantai tempat kerjanya. Tapi sesaat kemudian, lift yang ditumpangi Rian ternyata mengalami macet di bagian mesinnya. Entahlah karena apa. Apakah ada perawatan yang tidak sesuai dengan jadwal sebenarnya? Karena berada di lift sendirian, Rian mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Agar tidak panik, ia duduk sambil meluruskan kakinya, dengan tangan yang berpegangan pada dinding. Rian mencoba mencari signal di dalam lift tersebut. Namun nyatanya cukup sulit, hingga ia menghubungi tombol darurat yang ada di lift. Saat itu kondisinya memang masih pagi dan sangat sepi. Tapi ia tak berhenti berharap, agar petugas keamanan bisa menyelamatkannya sebelum ia kehabisan oksigen. Halo, Pak. Siapapun yang ada di sana, tolong saya Pak, saya terjebak di dalam lift lantai 6. Liftnya sepertinya macet atau gangguan. Dimohon bantuannya secepatnya ya Pak. Saya Rian, karyawan dari divisi keuangan. Setelah menunggu beberapa saat, tak ada jawaban yang pasti. Rian mulai kehabisan tenaga dan oksigen. Mau tak mau, ia harus bertahan meskipun rasanya begitu sulit. Tak ada jawaban, maupun bantuan. Namun di saat yang bersamaan, Agnes yang ternyata sudah datang ke kantor lebih dulu, malah menemukan keanehan pada lift. Niatnya ingin turun ke kantin untuk mencari sarapan. Nyatanya ia malah mendengar suara Rian yang meminta tolong. Suara lemahnya membuat hati Agnes teriris-iris. Tolong, lirih Rian dari dalam lift. Kayaknya liftnya macet deh, dipencet kok gak ada respon begini. Aku lewat tangga darurat aja deh. Tapi capek juga ya kalau naik tangga dari lantai 6, gumam Agnes dengan kesal. Bentar deh, kok kayak ada suara orang minta tolong sih. Agnes semakin mendekatkan telinganya ke arah lift. Ia yakin pendengarannya kali ini tidak mungkin salah. Ia pasti mendengar sebuah teriakan minta tolong dari dalam lift. Entahlah suara siapa, seperti tidak asing. Siapa? Ada orang ya di dalam lift, kejebak? Sebentar ya, aku cari pertolongan, ucap Agnes dengan paniknya. Dengan bergegas ia langsung menelpon petugas keamanan kantor. Setelah para petugas menghabiskan waktu untuk menghubungi teknisi lift yang berwenang, lift pun mulai bisa terbuka dengan perlahan. Alangkah terkejutnya Agnes saat mendapati Rian sudah terduduk lemas. Rian, astaga, ternyata kamu yang terjebak di dalam lift ini. Rian, apa kamu bisa dengar aku?
Rian please sadar. Pak, tolong bantu bawa ke klinik kantor ya, seru Agnes dengan begitu khawatir. Setelah dibawa ke klinik kantor, Agnes mengusap peluh Rian yang bercucuran. Sambil diperiksa oleh dokter, Agnes masih saja memandangi Rian dengan begitu khawatir. Ada rasa yang berbeda. Mbak Agnes, kondisi Pak Rian baik-baik aja kok. Cuma tekanan darahnya aja yang rendah, mungkin karena kelelahan. Dia butuh banyak istirahat aja kok. Mbak Agnes gak usah khawatir ya, ucap dokter tersep. Terima kasih ya dok, ucap Agnes sambil tersenyum lega. Tapi saya boleh temani dia di sini kan? Soalnya saya masih khawatir sama dia. Setelah mendapatkan persetujuan dari dokter, Agnes pun langsung memberikan pesan pada Fauzan. Ia mengadukan kejadian semacam ini pada sang kakak. Perusahaan besar masa harus mengalami hal memalukan seperti ini? Bagaimana jika tamu atau klien yang terjebak? Nama baik perusahaan dipertaruhkan bukan? Nes, makasih ya, karena kamu tadi udah nolong aku, lirih Rian sambil mencoba meraih tangan Agnes. Rian, kamu udah sadar? Apa yang kamu rasain? Masih pusing? Tanya Agnes yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Rian. Aku suapin kamu makan dulu ya. Pasti tadi kamu belum sarapan kan? Nanti setelah itu aku anterin kamu pulang. Kamu harus banyak istirahat kata dokter. Secepat kilat raut wajah Rian pun berubah drastis. Ia menyadari bahwa ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Fauzan, ternyata sang pimpinan sudah lebih dulu mengetahui semuanya. Ternyata ini laki-laki yang selama ini mengubah kehidupan percintaan kamu ya. Cukup baik, tapi bukan berarti kamu dapat restu dari saya ya, seru Fauzan tiba-tiba menghampiri. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.